Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriani. Saya akan membahas materi pada modul pertama yang membahas tentang pengertian bahan ajar, klasifikasi bahan ajar, karakteristik bahan ajar efektif, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian bahan ajar. Bahan ajar pada dasarnya adalah sesuatu yang memuat informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh penggunanya. Menurut Miller dan Heck, bahan ajar dapat berupa benda atau orang yang digunakan dalam memfasilitasi berlangsungnya proses pembelajaran. Bahan ajar seperti buku teks, tugas belajar, dan penggunaan lainnya akan dapat memudahkan, memotivasi, memperbaiki, dan meningkatkan aktivitas belajar dan pembelajaran. Yang kedua, kita akan membahas tentang klasifikasi bahan ajar. Klasifikasi bahan ajar terdapat 5. Yang pertama itu bahan ajar cetak, seperti buku teks, modul, LKS, brosur, dan poster. Yang kedua itu bahan ajar audio, seperti kaset audio dan CD audio. Yang ketiga, bahan ajar video, seperti VCD dan DVD. Yang keempat, bahan ajar multimedia, seperti CAI atau Computer Assisted Instruction. Yang terakhir, bahan ajar jaringan atau network, yaitu seperti situs web, blog, dan internet. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang karakteristik bahan ajar yang efektif dan efisien. Yang pertama itu mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Bahan ajar perlu dirancang secara akurat dan disampaikan secara sistematik. Yang kedua itu mampu meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Bahan ajar tersebut harus memuat ilustrasi, gambar, atau grafik, dan bisa juga tabel untuk memudahkan peserta didik dalam pembelajaran. Contohnya, saya akan mengajar pelajaran matematika, dan saya akan mengajar atau membahas tentang bangun datar, seperti contohnya papan tulis. Papan tulis di sini berbentuk persegi. Kita lanjut. Yang ketiga itu meningkatkan daya ingat atau retensi pada peserta didik. Bahan ajar tersebut harus memuat unsur visual dan gambar seperti animasi agar dapat meningkatkan daya ingat peserta didik. Contohnya, guru membuat PPT yang berbentuk animasi agar peserta didik tersebut dapat meningkatkan daya ingat. Selain itu juga, biasanya bahan ajar tersebut contohnya seperti dalam pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa Arab, seperti pembelajaran listening, reading juga bisa. Dan yang keempat itu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar. Yang pertama itu adanya akses, yang kedua itu biaya produksi, ketiga itu dukungan terhadap aktivitas belajar, yang keempat itu interaktivitas dan kemudahan dalam penggunaan bahan ajar. Yang kelima, dukungan terhadap institusi
Yang keenam itu kebaruan terhadap isi materi. Dan yang terakhir itu kecepatan dalam memodifikasi bahan ajar jika diperlukan. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.